8 tempatnya. Sampah malam-malam tuh Pas CCTV-nya kan pasti nggak pernah. nggak pernah, soalnya kan ada bak sendiri kan itu. Berada timbal Indonesia. Pembentuk tugas ini. Termobil Apakah ada laporan barang hilang seperti mungkin handphone dan lain sebagainya? Tidak ada sama sekali, Tidak ada sama tidak ada sekali. informasi lost and found terkait dengan hal tersebut. Oke. Berarti dia berangkat ke Kemenlu itu sudah tidak bawa HP. Dia mungkin merasakan mungkin di HP itu ada ancaman. Masih sampai Indonesia Malam, Saudara, meski Polda Metro Jaya telah menyatakan tidak ditemukan adanya tindak pidana dalam kasus kematian diplomat Arya Daru Pangayunan, namun kasus ini masih menyisakan banyak pertanyaan. Penelusuran jurnalis Kompas TV dalam program Dipo Investigasi berhasil mengungkap beberapa kejanggalan dalam kasus kematian diplomat Arya Daru. Kita akan ulas beberapa temuan kejanggalan tersebut bersama Kabareskrim Polri 2008-2009 Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Priska, selamat malam para pemirsa. Selamat malam Pak. Kita akan bedah satu persatu yang masih menyisakan tanda tanya di kematian diplomat Arya Daru. Kita mulai dari sebelum ditemukan meninggal dunia, diplomat Arya Daru ini kan sempat terekam CCTV membuang sampah di kosannya. Nah, penjaga indekos ini menyatakan bahwa tidak biasanya Arya membuang sampah pada malam hari. Kita dengarkan dulu ya Pak, pernyataan dari penjaga indekos berikut ini. 1 sampai jam 5 ada hal yang, kalau ada yang halangan misalnya fisik, itu kan pasti kebangun, ini nggak ada ya? Nggak ada. Amat, Wah. Kita lihat di CCTV itu pas dibuka itu, lah ini kok mau sama malam-malam, pas gerimis pula gitu kan. Oh itu gerimis ya? Iya, biasanya Buang sampahnya kemana sih Mas? depan sana. Oh udah seberang. Ya ini nih, depan tembok ini. Oh jauh berarti ya? Maksudnya nggak tertutup ya, terbuka ya? Buang sampah malam-malam tuh Pas CCTV-nya kan pasti nggak pernah. nggak pernah, soalnya kan ada bak sendiri kan itu depan pintu itu. Itu juga yang jadi pertanyaan kan. Kalau buang sampah kenapa nggak di situ aja? Padahal tiap hari saya yang buang tiap pagi. Dari situ. Tiap pagi masih siang. Iya, nah, tapi ke malam itu buang sendiri. Dan agak banyak kayaknya ya. Nggak tahu saya juga. Kalau lihat di CCTV agak besar gitu. Cuman yang jelas biasanya walaupun banyak itu tetap di situ biasanya sih. Oh tetap di situ. Iya, biasanya iya. Terus masih yang buang. Saya tiap hari sama saya bagian kebersihan sini kan. Tadi soal kebiasaan membuang sampah. Ada behavior, ada kebiasaan yang tidak sama pada hari itu. Kebiasaan atau tindakan seperti ini bisakah jadi salah satu bahan penyelidikan atau tidak Pak Susno? Bisa, dan itulah yang menjadi bahan penyelidikan, hal yang tidak biasa gitu. Kalau sesuatu yang rutin, misalnya mandi pagi jam sekian, makan pagi jam sekian, itu tidak banyak penyidik atau penyelidik mendapat petunjuk. Tapi dengan sesuatu yang di luar kebiasaan, membuang sampah tidak pada tempatnya seperti yang biasa, kemudian waktu tidak seperti pada yang biasa, itu suatu petunjuk sangat berharga bagi penyelidik. Nah makanya sampahnya kan dicari dan ketemu. Dari sampah itulah didapatkan beberapa petunjuk. Nah yang kita tidak diberi penjelasan secara resmi oleh aparat penyelidik apa di dalam itu, tapi terungkap sedikit kepada masyarakat kan, oh isinya barang begini, tapi itu kan masih debatable karena Polri tidak menjelaskan secara rinci apa barang itu digunakan untuk apa dan dampaknya pada apakah itu menyebabkan dia bunuh diri. Itu ada katanya kan Polri bukan bunuh diri ya, dia meninggal tidak melibatkan orang lain, itu apa ada kaitannya dengan sampah itu apa tidak dijelaskan. Nah mengapa tidak dijelaskan, karena Polri sudah mengatakan bahwa hal-hal yang bersifat privat tidak dikemukakan di ranah publik, itu saja alasannya. Oke. Tapi hal privat itu kan misalnya seperti isi sampahnya apa begitu, itu bisa jadi sudah diselidiki polisi tapi tidak bisa dibuka ke publik, begitu Pak Susno? Sudah, kan Polri kan sudah menjelaskan itu di depan Kompolnas, di depan Komnas HAM, dan siapa lagi aparat-aparat yang diundang waktu presentasi di Polda Metro Jaya. Iya, nah, tapi karena pribadi itu ya?
sayang beliau-beliau itu tidak menjelaskan kepada publik kalau saya nggak ikut gitu. Iya, iya. Tapi saya dapat bocoran dikit dari beliau-beliau gitu. Tapi saya nggak begitu yakin karena bocoran bukan dari tangan pertama gitu. Iya, iya. Iya, tapi artinya memang kebiasaan, apa yang terkait dengan kebiasaan yang tidak biasa itu Yang biasanya tidak memang biasa, diselidiki begitu ya Pak Susno ya? Itu sangat-sangat itu menjadi bahan penyelidikan utama. Iya, bahkan Sesuatu yang utama tidak begitu biasa. ya? Mhm. Ya, misalnya saja ya, Ya, mengapa dia berada di lantai 12 Kementerian Luar Negeri. ya. Hal Kenapa kok itu bisa di kan, sana begitu? Itu kan nggak biasa ya? Mhm. nggak biasa, bukan sesuatu hal yang itu tiap minggu dia ke sana atau Iya. tiap malam Jumat Kliwon dia nyepi di situ atau Iya. nah ini Iya. kan tidak biasa dia ke situ. Nah, bicara soal ini Pak, pengelola mal di mana terakhir Arya terlihat sebelum menuju ke kantor Kemlu yang tadi kita sempat bahas, bilang bahwa tidak ada laporan barang hilang di hari Arya Daru berada di mal. Pengelola mal juga menyatakan bahwa pengunjung tetap bisa menyewa taksi meski tanpa ponsel. Kita dengarkan dulu pernyataannya. Juli dari sore hingga malam ketika Arya Daru dan dua temannya berada di Mall GI, apakah ada pelaporan mungkin aktivitas yang janggal di Mall GI? Tidak ada Mas, Tidak ada sama sekali. jadi beliau benar-benar kami treat sebagai customer reguler, customer pada umumnya. Jadi tidak ada laporan bahwa ada kejadian apa dan sebagainya di sini. Jadi kami baru tahu ketika pada saat kami diminta untuk memberikan CCTV tersebut. Termasuk juga mungkin apakah ada laporan barang hilang seperti mungkin handphone dan lain sebagainya? Tidak ada sih Mas, Tidak ada sama tidak ada sekali. informasi lost and found terkait dengan hal tersebut. Oke, yang terakhir tertangkap kamera adalah ketika Arya Daru itu menunggu taksi ya Mbak ya. Untuk mengakses taksi ini apakah perlu menggunakan handphone atau bisa secara manual di tempat yang sudah disediakan GI? Secara manual juga bisa Mas, karena bisa. kami ada pool taksi. Oke. Kami ada di area East Mall ada, di area West Mall juga ada. Pengelola mal bilang bahwa tidak ada laporan barang hilang. Dan faktanya lagi ponsel Arya Daru juga belum ditemukan. Sementara Pak Susno, biasanya kan data-data pribadi, data terkait sequence ngapain aja hari itu adanya di ponsel. Seperti kita lah, pasti di ponsel itu ada banyak merekam kegiatan dan hal-hal terkait kejadian ini bisa jadi. Nah, apa yang harus saat ini penyelidik dan penyidik lakukan? Penyelidik sudah mengatakan ya, handphonenya itu tidak ada. Ya. Jadi kalau hilang itu kan berarti itu tanpa dimaui oleh HDP ya, tanpa kemauan dia sendiri barang itu nggak ada. Nah, hilang. Tapi atau tanpa dikehendaki oleh HDP, tahu-tahu ada yang ngambil, itu namanya dicuri. Nah, Ya. tapi ini kan handphone itu tidak ada. Nah, handphone itu tidak ada, sudah dilacak oleh penyelidik. Handphone itu terakhir kontak dengan nomor berapa, dan Betul. apa yang dibicarakan. Iya. Dan itu juga bisa digunakan sebagai petunjuk oleh penyelidik mengapa handphone itu sampai tidak ada. Nah, tidak adanya itu hilang apa dihilangkan gitu. Nah, iya. Nah, itu hilang atau petunjuk, dihilangkan itu kan Iya. hilang dan hilangkan itu kan dua hal yang berbeda. Dihilangkan berarti Iya. ada intensi sengaja dari dirinya sendiri atau bahkan Iya. orang lain terkait. Nah, bagaimana untuk digali ini, perlukah digali lagi lebih dalam meskipun polisi bilang bahwa belum ditemukan unsur pidana, tapi apakah tetap harus didalami Pak Susno? Kalau didalami sudah kan, katanya Polri kan tidak ditemukannya handphone itu tidak masalah. Karena handphone itu telah terkonek kepada perangkat-perangkat yang lain. Misalnya perangkat lawan bicaranya, atau terkonek kepada operator, atau terkonek kepada laptop gitu. Nah, dari sanalah Polri sudah mendapatkan beberapa keterangan yang sehingga dia bisa menyimpulkan sampai tidak ada pihak ketiga yang terlibat. Tetapi persoalannya yang menimbulkan tanda tanya besar itu kan kita ini kan termasuk saya gitu ya. Iya. Saya ingin sekali tahu gitu, apa sih dalam itu. Nah, kemudian ditutup dengan penjelasan itu hal-hal yang privat. Nah, tambah lagi saya penasaran. Karena saya kan tidak punya jabatan lagi di Polri. Iya, iya. Jadi Kompolnas bukan, penasihat bukan gitu, kan saya tidak diajak gitu. Nah, Iya. tetapi kan saya walaupun sedikit-sedikit lah bisa tahu lah karena masih ada jalur ke situ ya. Tetapi penjelasannya ke saya kan tidak resmi gitu. Iya, iya, betul. Nah, sehingga saya sangat memahami ada hal yang privat gitu ya. Iya, jadi artinya
ada hal yang privat. Ini saya mau jelaskan lagi, mau tanyakan lagi ke Pak Susno. Memang tidak semua hal bisa dibuka oleh polisi ke publik. Meskipun itu dalam hal misalnya pernyataan terkait dengan satu kasus tertentu. Memang itu lumrah dilakukan. Pertanyaan awamnya demikian. Ya, terutama untuk kasus-kasus yang akan merugikan dignity ya. Dignity artinya harga diri ya. Harga diri dari keluarga itu. Terkecuali ya kalau memang keluarganya bilang, ya udah silakan dengan gamblak buka aja ke publik gitu, kan lain ya. Tapi kan apakah ada itu, dan saya yakin ya bahwa satu hari sebelum press release itu kan sudah ada keterangan kepada beberapa pejabat termasuk pada Kompolnas itu presentasi oleh penyidik Polda Metro di internal ya, internal tapi mengundang pihak luar yang berkepentingan gitu ya. Nah, setelah itu konon kabarnya ya entah benar atau enggak, saya tahu bahwa pihak keluarga pun diberitahu tapi terpisah dengan acara presentasi itu. Diberitahu masalahnya apa gitu. Nah, masih bicara soal kejanggalan yang masih jadi tanda tanya Pak Susno, Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Purnawirawan Ugroseno melihat ada kejanggalan saat Arya Daru almarhum ini kembali ke kantor Kemlu. Pak Ugro bilang bahwa menduga Arya ke Kemlu ini tanpa membawa ponselnya dan curiga ada ancaman di ponsel Arya. Kita dengarkan dulu pernyataannya. Arya Daru sudah selesai berbelanja di Mall Grand Indonesia dan itu sekitar pukul 9 malam. Ada informasi bahwa ketika sudah masuk taksi 5 menit kemudian almarhum memutuskan untuk menuju ke kantor Kementerian Luar Negeri. Ada kejanggalan di situ? Agak curiga sedikit lah, ya kan? Berarti dia berangkat ke Kemenlu itu sudah tidak bawa HP. Dia mungkin merasakan mungkin di HP itu ada ancaman. Lihat rekaman CCTV di rooftop ya, di atas ya. Mungkin dia lihat bawah dan sebagainya. Ya kita bisa menganalisa kemungkinan dia merasa tidak aman atau tidak nyaman. Dia hanya ngetes, masih ada nggak yang membutuhkan dia. Nah, bagaimana kalau dari Pak Susno soal sequence yang diduga kejanggalan ini? Bagus ya, analisanya bagus kayak. Jadi ada ancaman. Nah, ancaman itu kan bisa macam-macam ya. Bisa ancaman dari orang-orang yang sangat dekat dengan dia, bisa ancaman dari orang tertentu gitu ya, ngancam. Pokoknya kalau kamu begini-begini, saya akan begini kan. Ancaman kan macam-macam kan. Akan dibuka rahasia itu ancaman, atau akan dibukakan sesuatu yang terkait dengan masalah-masalah pribadinya, itu ancaman juga. Karena ancaman itu tidak harus selalu menyakiti tubuh, tidak harus selalu itu berkaitan dengan jiwa kan. Bahkan ancaman terhadap membuka rahasia pribadi itu jauh lebih menyakitkan daripada ancaman akan dibunuh gitu ya. Dan bisa iya, misalnya kamu kalau tidak begini atau kamu kalau tetap melakukan hal itu gini nih, kamu akan saya buka rahasianya. Itu ancaman, dan ancaman itu sangat berat, ancaman yang begitu. Iya, dan kalau ada ancaman, bisakah dikatakan masih ada kemungkinan tindak pidana atau tidak serta-merta, Pak Susno? Tergantung ancamannya. Kalau ancamannya itu kamu akan saya bunuh gitu kan, tapi kan pembunuhan itu kan tidak terjadi kan, tidak terjadi. Kemudian ada dalam teori KUHP sampai sebatas mana ancaman itu dia sudah menjadi percobaan gitu, terhadap sesuatu perbuatan pidana. Kalau di sini kan kita penyelidik belum menemukan, bukan tidak menemukan, belum menemukan. Iya betul. Nah, ya, tetapi kalau keluarga atau pihak-pihak tertentu menemukan hal itu, penyelidik dengan sangat senang hati, sangat terbuka ya dibuka. Gitu. Nah, tadi menarik soal ini terakhir. Belum ditemukan adanya unsur pidana. Artinya jika ditemukan, maka kasus bisa dilanjutkan. Nah, pintu masuk mana yang paling mungkin? Misalnya kalau dari keluarga, apakah bukti baru berupa apa, Pak Susno, yang bisa misalnya digunakan untuk membuka kasus ini? Apakah ada otopsi atau apa, Pak Susno? Pintu masuk kemungkinan? Kalau otopsi kan sudah dilakukan, betul. Itu tidak ditemukan dan tidak ditemukan, ditemukan apa-apa. Tapi kalau misalnya ada alat bukti ya, tapi bukan dugaan ya, bukan dugaan, bukan perkiraan, bukan saya yakin, bukan hal-hal gitu, tapi buktinya ini, misalnya,
Oh, saya melihat bahwa ada orang yang masuk dalam kamar itu, kemudian orang itu tidak terdetek oleh CCTV, tapi saya punya videonya, ada yang merekamnya, itu bagus sekali. Ya, novum atau bukti baru begitu ya Pak Susno ya? Iya, itu sangat bagus dan Polri sangat berterima kasih karena apa? Ya. Polri sudah kerja keras gitu, tidak bisa menemukan itu atau belum, bukan tidak bisa ya, Ya, belum menemukan itu. Sampai Polri pun gitu mengadakan tes uji DNA gitu di kamar itu. Karena kalau DNA itu kan molekul yang sangat kecil ya, akan terdetek, rambut saja terdetek, keringat saja terdetek kalau ada orang lain yang masuk ke kamar itu. Ya, ternyata Polri belum menemukan itu. Ya, jadi jika ada novum atau bukti baru maka bisa dilanjutkan. Tapi kalau tidak maka sebaliknya, begitu ya Pak Susno? Baik. Kalau tidak ada ya mau mengungkap apanya gitu. Karena apa? Ibaratnya ini sudah mentok gitu. Sudah mentok kok nggak ketemu. Makanya dalam bahasa yang disampaikan bukan bunuh diri, bukan dibunuh, bukan kecelakaan, tapi Polri belum menemukan tindak pidana dan belum menemukan pihak lain yang terlibat terkait dengan meninggalnya si Aryo Danu ini. Ya, baik. Jadi itu yang digarisbawahi, Polri belum menemukan tindak pidana dan belum menemukan pihak lain yang terkait dengan kematian Arya Daru. Terima kasih Pak Susno, Komjen Purnawirawan Susno 2J, Kabareskrim Polri 2008-2009. Selamat malam. Selamat malam, Mbak.